Teman-teman semua, semakin hari bertambahnya waktu, harusnya kita semakin bijak dan dewasa dalam menghadapi dan mensikapi hidup. Tapi faktanya, tidak jarang kita justru berlaku konyol, berlaku tidak dewasa dalam menghadapi masalah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, berinteraksi. Kadang-kadang karena harapan kita, ekspektasi kita terlalu tinggi sama seseorang, sementara orang lain tidak memberikan feedback yang bagus untuk kita, akhirnya kita kecewa. Itu nggak jarang. Kita benci sama orang, kita kecewa sama orang, sama teman dan lain sebagainya. Agar kita makin hari makin bijaksana, makin hari makin dewasa, teman-teman kayaknya perlu banget untuk memahami cara bijaksana. Nah, saya akan memberikan 5 cara atau 5 pandangan hidup agar teman-teman semua makin hari makin bertambah dewasa, makin hari makin bijak dalam menghadapi kehidupan. Dan terutama memang saat kita berinteraksi dengan orang. Karena masalah itu ya hadir karena kita berinteraksi. Ya. Keberkahan pun datang karena kita berinteraksi. Maka perlu pandangan-pandangan yang bijaksana. Pandangan yang pertama, selalu sembunyikan kesusahan kamu di hadapan orang lain. Kenapa ini penting? Karena orang lain tidak peduli seberapa susah kamu menghadapi kehidupan. Orang lain akan peduli terhadap pencapaian yang kamu dapat. Jadi mereka tidak peduli proses, mereka hanya ingin melihat hasil. Karena mereka tidak peduli terhadap susahmu, terhadap prosesmu, dia jangan tunjukkan. Simpan itu dalam-dalam menjadi sebuah khazanah, menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah pembelajaran kita agar makin hebat. Jadi sembunyikan saja kesusahan, tiap hari tampil bahagia. Memang seperti manipulasi, ya. Tapi faktanya begitu. Semakin kamu menunjukkan kesusahan kamu, orang semakin tahu betapa beratnya hidup yang kamu hadapi. Dan beberapa orang mungkin akan memandang itu sebagai sesuatu yang cara untuk merendahkan kita, ya. Jadi belajarlah untuk menyembunyikan kesusahan. Yang kedua, jadilah orang baik. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang selalu membantu orang, tapi jangan berlebihan. Ada kadarnya, ada batasan. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya batasan, ketika kita tidak menentukan sampai di mana pertolongan yang kita berikan, maka kita akan terjebak pada kondisi dimanfaatkan orang. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, sementara itu merugikan kita. Maka punyalah prinsip untuk punya batasan. Menjadi baik, menjadi pemaaf, menolong orang itu baik, tapi ada batasannya. Jangan berlebih. Batasannya dari mana? Anda sendiri yang menentukan. Yang ketiga, berusahalah untuk jangan mengandalkan orang lain. Betul, kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita selalu butuh bantuan, pekerjaan orang lain. Ya, tapi jangan mengandalkan orang lain sehingga kita tidak bisa berbuat apapun. Karena orang lain pun punya kebutuhannya masing-masing. Orang lain pun punya masalahnya masing-masing. Belajarlah mandiri. Belajarlah untuk selalu menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kurangi ekspektasi kita terhadap orang lain yang mengakibatkan kita kecewa. Dan berharaplah pada kebaikan yang ada dalam diri kita. Berharaplah kebaikan akan potensi yang kita miliki. Jangan berharap pada orang lain. Kalau kita berharap pada diri kita sendiri, ketika kita belum bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, maka kita akan berharap bahwa kelak suatu saat dengan saya terus belajar, maka saya akan bisa mengerjakan sesuatu lebih baik. Jadi belajarlah untuk
percaya pada diri kita sendiri, berharap pada diri kita sendiri, dan menjauhi dan kurangi bergantung pada orang lain. Yang keempat, jika tidak ada kesetiaan, jangan percaya dengan kata-kata cinta. Nah, ini penting bahwa wujud dari sebuah cinta adalah dengan komitmen. Komitmen adalah dengan kita menjaga kesetiaan hati kita, pandangan kita, dan segala perilaku. Itu adalah wujud dari sebuah komitmen. Sehingga kita tidak mudah terbawa arus. Ya, kita tetap punya patokan, kita tetap punya prinsip hidup. Banyak orang yang dikecewakan, dibuat baper, dibuat depresi hanya karena dia melihat dan memegang kata cinta, tapi tidak melihat secara utuh komitmen cinta. Jadi jangan percaya cinta jika tidak ada kesetiaan. Yang kelima, untuk kita semakin bisa dewasa, duduklah bersama orang-orang yang dewasa juga. Duduklah bersama orang-orang yang punya pandangan hidup lurus, punya pandangan hidup luas. Belajar dari mereka. Belajar bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Belajar dari mereka bagaimana cara mereka menghadapi masalah-masalah besar. Duduk bersama, ngobrol. Cara itulah yang membuat kita makin luas. Karena kita tidak mesti harus mengalami kejadian pahit. Karena kita tidak mesti harus mengalami kejadian pahit dulu sampai kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari orang yang pernah jatuh. Kita bisa belajar dari orang yang pernah bangkrut, ya, tanpa kita harus terlebih dahulu mengalami. Karena belajar, memang pengalaman adalah guru yang baik. Tapi kita bisa belajar juga dari pengalaman orang lain sebagai guru yang. Semoga nasihat kebijaksanaan ini membuat kita makin dewasa dan teman-teman bisa mensikapi hidup jauh-jauh lebih bijaksana. Terima kasih.